Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Oke, video kali ini merupakan video terakhir kita dalam membuat game menggunakan bahasa Python. Bagi kalian yang ingin membuat game menggunakan bahasa Python, saya sarankan mengikuti video saya sebelumnya. Jadi ikuti video saya langkah demi langkahnya, diikuti supaya kalian dapat membuat game ini tanpa error. Kemudian bagi kalian yang belum paham mengenai bahasa Python, kalian juga bisa belajar di video saya sebelumnya. Untuk lebih memudahkan kalian dalam belajar, saya sudah membuat sebuah playlist di YouTube namanya membuat game dengan Python. Silahkan dipelajari. Oke, di video terakhir kita, saya akan membuat bagaimana game kita lebih menarik. Cara membuat game lebih menarik adalah dengan menambah jumlah enemy atau jumlah musuh dan juga membuat enemy-nya berjalan lebih cepat. Jadi setiap kita berhasil mendapatkan One Piece, maka level dari enemy dan level dari kecepatan enemy juga akan bertambah. Semakin kita naik levelnya, maka kecepatan enemy semakin bertambah, dan juga nanti di level-level tertentu jumlah enemy akan bertambah juga. Oke, langsung saja kita implementasikan. Di sini kita sudah membuat kelas game. Di dalam kelas game kita membuat function namanya run game loop. Oke, di dalam function run game loop kita buat sebuah parameter baru namanya level speed. Jadi kita akan menaikkan kecepatan tiap level. Jadi level speed ini kita tambahkan di enemy. Jadi setiap kita menang, maka kecepatan enemy, kecepatan musuh kita akan semakin cepat. Kita buat sebuah atribut atau variabel namanya enemy1 speed. Kemudian kita buat seperti ini, dikalikan level speed. Ya, seperti ini. Jadi setiap kita mendapatkan One Piece, maka level kecepatan dari enemy akan meningkat. Kemudian di sini di dalam sebuah kondisi ketika kita menang, maka di run game loop di sini kita tambahkan level speed plus 0,5. Jadi setiap kita menang, maka kecepatan dari enemy akan bertambah sebanyak 0,5. Seperti itu. Sekarang coba kita jalankan. Kita run. Ya, terjadi error. Tulisannya missing one required position argument level speed. Oke, kita sudah menambahkan level speed di run game loop. Berarti kita juga harus menambahkannya di bawah. Di sini, di new game run game loop, kita berikan 1. Jadi frame rate-nya 1. Oke. Kemudian coba kita run lagi. Ya, sudah berhasil tampil. Ini tampilan dari game kita. Coba kita jalankan. Kalau kita berhasil mencapai One Piece, maka kecepatan dari enemy akan semakin cepat. Ya, bisa dilihat kecepatannya semakin cepat. Ya, seperti itu karena penambahnya cuma 0,5, jadi nggak terlalu kelihatan. Tetapi ini sudah saya rasa cepat sekali. Ya, ini loose. Oke, sekarang gimana caranya supaya kita bisa menambahkan banyak enemy ketika level kita sudah mencapai 3 atau 4. Jadi kita sudah bisa mencapai level tertentu, maka jumlah enemy-nya akan semakin bertambah. Oke, langsung saja di sini kita telah membuat enemy 1, enemy karakter, enemy 1 speed. Sekarang kita bisa menambah beberapa enemy. Misalkan ini saya copy. Kemudian di sini saya akan menambahkan enemy. Ini enemy 0. Ini juga 0. Terus di sini saya berikan enemy 2. Ini juga enemy 2. Oke, untuk karakter enemy 0, musuh yang pertama, saya akan ganti. Ini musuh yang pertama tetap tadi bentuknya seperti ini. Untuk musuh yang kedua saya ganti, ya jadi seperti ini bentuknya. Lalu untuk musuh yang terakhir, yang ketiga, saya ganti juga seperti ini.
Aset-asetnya bisa kalian download di link deskripsi di bawah. Oke. Kemudian untuk posisinya, saya ganti posisinya. Untuk enemy yang pertama, sumbu X tetap di 20. Kemudian sumbu Y-nya akan saya dekatkan dengan pemain. Jadi sumbu Y-nya di sini saya berikan 600, lebih dekat dengan pemain. Lalu untuk enemy yang satu itu 400 tetap. Kemudian untuk enemy yang terakhir saya ganti menjadi 50 posisinya, posisi sumbu Y-nya. Kemudian untuk enemy yang pertama, untuk gerakannya dari kiri ke kanan tetap 20. Untuk enemy yang kedua, gerakannya nanti berbeda dengan enemy yang pertama. Nanti gerakannya itu dari kanan ke kiri. Kalau biasanya kan dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi nanti enemy yang pertama itu posisinya di 600 dekat dengan player. Kemudian enemy yang kedua nanti di tengah-tengah. Enemy yang ketiga nanti yang paling jauh dengan player. Ini adalah raja terakhir. Ya, terus kemudian yang untuk width-nya, untuk enemy yang kedua nanti dia bergerak dari kanan ke kiri. Seperti itu. Setelah kita berhasil membuat objek-objek enemy, selanjutnya kita akan membuat sebuah kondisi di mana ketika sudah mencapai level tertentu, maka akan muncul penambahan enemy. Oke, di sini kita sudah menambahkan enemy 1 move. Ya, kita sudah menambahkan enemy yang pertama. Di sini kita ganti saja enemy 0. Ya, enemy 0 karena yang nanti muncul pertama kali adalah enemy yang dekat dengan player. Kemudian di sini kita buat sebuah kondisi if level speed lebih besar daripada 2, maka enemy 1 move self width. Oke. Lalu enemy 1 draw. Dia draw di self game screen ya, seperti ini. Lalu if level speed lebih besar daripada 4, seperti ini. Enemy 2 move, ini self width, sama seperti yang di atas. Enemy 2 draw self game screen. Oke, seperti ini. Kita rapikan indentasinya seperti ini. Ya, seperti ini kita sudah membuat sebuah kondisi di mana jika level speed mencapai lebih dari 2, maka akan muncul enemy 1. Jika level speed lebih dari 4, maka enemy 2 akan muncul. Jadi jumlah enemy-nya ada 3. Tetapi kalian bisa menambah jumlah enemy sesuai keinginan kalian. Bisa kalian tambah 5, 6, 10, nanti gamenya akan semakin susah. Oke, sekarang kita coba untuk running. Semoga tidak terjadi error. Ya, tidak terjadi error, dan ini adalah tampilan akhir dari game kita. Jadi ini adalah enemy 0. Dia akan menghalangi player untuk mencapai One Piece. Sekarang kita coba jalankan. Ya, berhasil. Kecepatannya semakin meningkat. Ya, berhasil lagi. Kita coba sampai levelnya lebih dari 3. Supaya enemy 2 muncul. Ya, ini lebih dari 3. Sekarang muncul 2 enemy. Ya, semakin cepat gerakannya. Ya, ini butuh konsentrasi ya. Ya, nanti kalau kita sudah berhasil mencapai lebih dari level 4, enemy yang ketiga akan muncul. Ya, seperti ini. Ya, gagal. Ya, seperti itu game yang kita buat menggunakan Python. Cukup simple. Ini adalah game RPG. Terima kasih bagi kalian yang telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Saya harap kalian juga berhasil membuat game ini. Untuk source code lengkap dari game ini akan saya taruh di link deskripsi yang ada di bawah. Kalian bisa melakukan modifikasi dan kalian juga bisa menambah enemy-nya. Saya harap kalian paham, saya harap kalian memahami dasar-dasar Python, bagaimana mengimplementasikan Pygame, dan sebagainya. Ya, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.